Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hoaks versus fakta. Sebelum ke materi, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Saya Risma Imania. Dan saya Ismi Holifatinisa. Apa itu fakta? Fakta merupakan informasi atau pernyataan yang dapat diverifikasi secara objektif dan terbukti benar berdasarkan bukti yang ada. Dalam konteks ini, fakta dapat dicatat, diukur, diamati, atau dibuktikan melalui pengalaman atau eksperimen yang konkret. Fakta tidaklah bergantung pada pandangan atau opini seseorang, namun didasarkan pada data yang dapat diperiksa kebenarannya. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, hal ini merupakan fakta karena telah terbukti melalui bukti-bukti ilmiah yang dapat diverifikasi. Hal ini berbeda dengan opini yang merupakan pandangan atau pendapat subjektif seseorang yang tidak dapat dipastikan kebenarannya secara objektif. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, ada data akurat. Kalimat fakta didukung oleh data jelas seperti angka statistik, tanggal, waktu, atau pernyataan yang sudah terverifikasi. 2. Bersifat objektif. Kalimat fakta bersifat netral, tidak memihak, dan menyampaikan informasi berdasarkan data yang diakui kebenarannya. 3. Telah benar-benar terjadi. Kalimat fakta menggambarkan peristiwa yang memang terjadi, dapat diterima secara logis, dan disaksikan oleh banyak orang. Contoh kalimat fakta yang pertama, pemerintah telah resmi akan meneruskan kembali proyek Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Batu di Kalimantan Timur. Sumber berita, Kumparan. Yang kedua, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo telah merilis data hak suara pemilu 2019. Data tersebut menunjukkan ada sebanyak 60-70% penyandang disabilitas di kota Kendari tidak menyalurkan hak suaranya. Sumber berita, Kumparan. Yang ketiga, pemerintah Polandia telah mengirimkan kelebihan dosis vaksin di negara ke Mesir sebanyak 100.000 dosis vaksin AstraZeneca. Sumber berita, Kumparan. Apa itu hoaks? Dalam bahasa Inggris, hoaks merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoaks adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Menurut KBBI, hoaks adalah sebuah informasi bohong. Menurut KBBI, para pelaku penyebaran hoaks mengumpulkan berita yang lalu lalang di banyak milis. Jenis-jenis hoaks. Yang pertama ada hoaks virus, menyebarkan informasi palsu tentang virus yang menyerang perangkat teknologi seperti smartphone atau komputer. Yang kedua, hoaks pesan berantai, berisi perintah untuk meneruskan pesan dengan ancaman kesialan jika tidak dilakukan. Sering muncul di aplikasi chatting. Hoaks urban legend, mengandung cerita mistis atau seram yang melarang orang mengunjungi tempat tertentu, bisa merugikan secara ekonomi. Yang keempat, hoaks hadiah, mengklaim pemberian hadiah gratis yang menipu korban agar mengisi survei atau data pribadi. Yang kelima, hoaks kisah menyedihkan, cerita sedih palsu yang meminta bantuan dana, biasanya tentang orang sakit atau kecelakaan. Yang keenam atau yang terakhir, hoaks pencemaran nama baik, menyebarkan informasi palsu tentang seseorang yang bisa merusak reputasi orang tersebut. Cara mengenali hoaks. 1. Cermati judul. Pastikan judul sesuai dengan isi berita. 2. Waspadai provokasi. Berita dengan unsur hasutan atau emosi perlu diwaspadai. 3. Periksa sumber. Pastikan berita berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. 4. Verifikasi fakta.
Cek kebenaran informasi dengan membandingkan dari sumber lain. 5. Teliti foto atau video. Pastikan media visual dalam berita tidak menyesatkan atau dimanipulasi. 6. Berpikir kritis. Jangan langsung percaya, analisis isi dan logika berita terlebih dahulu. Kesimpulan, fakta adalah informasi yang akurat, objektif, dan benar-benar terjadi, sedangkan hoaks adalah informasi palsu yang menyesatkan dan seringkali bertujuan memprovokasi atau merugikan. Untuk membedakan keduanya, penting bagi kita untuk selalu berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, mencermati isi berita, dan memverifikasi data, gambar, atau video yang disertakan. Dengan begitu, kita bisa menjadi pembaca yang cerdas dan tidak mudah tertipu oleh informasi yang belum tentu benar. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.